Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat menyampaikan materi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Muhammad Hendra SEMM, dan seterusnya kepada rekan-rekan manajemen 2. Baiklah, saya kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang akan menyampaikan materi pada hari ini. Perencanaan sumber daya manusia. Pertama, pengertian sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam, keluar organisasi. B. Metode, informasi, dan peramalan tenaga kerja. Yang A-nya, organisasi. Yang pertama, organisasi memberikan informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, apakah laba atau memberikan pelayanan. Yang kedua, jenis organisasi, apakah organisasi ini dan staf fungsional atau komite. Yang ketiga, dasar departemen dan struktur organisasi. Yang keempat, rentan kendali setiap departemen. Yang kelima, kepemimpinan organisasi individu atau kolektif. Dan yang terakhir, jumlah karyawan dan perincian manajerial dan operasional. Yang B, situasi persediaan tenaga kerja. Situasi persediaan tenaga kerja memberikan informasi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan SDM. Yang kedua, jenis-jenis, susunan umur, tingkat pendidikan, serta penyebaran atau pemerataan tenaga kerja. Yang ketiga, kebijaksanaan pemburuan dan kompensasi pemerintah. Dan yang keempat, sistem, kurikulum, dan tingkat-tingkat kependidikan SDM. Dan yang C, yaitu peramalan. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. C. Perencanaan, prosedur, dan perencanaan MSDM. Yang pertama, prosedur perencanaan MSDM. A. Menetapkan secara jelas kuantitas MSDM dibutuhkan. B. Mengumpulkan data dan informasi tentang MSDM. C. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. D. Menetapkan beberapa alternatif. E. Memilih yang terbaik dari alternatif yang menjadi rencana. F. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Yang kedua, rencana SDM. Rencana SDM harus baik dan benar supaya pembinaannya dapat mengarahkan karyawan efektif dan efisien dalam melakukan tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya, ciri-ciri SDM yang baik dan benar antara lain sebagai berikut. A. Rencana harus menyeluruh, jelas dan mudah dipahami para karyawan. B. Job description, setiap personil jelas dan tidak dapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. C. Kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. D. Rencana harus secara jelas menetapkan hubungan kerja, seluruh saluran pemerintah, dan tanggung jawab. E. Rencana harus fleksibel dalam pelaksanaan tujuan, pedoman, dan dasar tetap. F. Rencana harus mengatur tentang mutasi, peraturan, dan sanksi hukum, pengembangan cara penilaian dan yang dinilai, dan sebagainya. G. Rencana harus dapat secara jelas hak dan kewajiban para karyawan. H. Rencana harus menjadi pedoman, kejelasan, tugas pendorong semangat kerja karyawan. I. Rencana harus dapat digunakan menjadi alat kontrol yang baik.
ketiga, jangka waktu rencana. Rencana jangka panjang waktunya lebih dari 5 tahun seperti rencana pensiun dan lain-lain. Rencana waktu menengah waktunya 3-5 tahun seperti rencana promosi, demosul dan lain-lain. Rencana jangka pendek waktunya 1-2 tahun seperti rencana seleksi dan lain-lain. Pentingnya PSDM. PSDM ini perlu untuk kepentingan seseorang, perusahaan dan nasional. Yang keempat, kepentingan perseorangan. PSDM penting bagi setiap orang karena dengan PSDM ia dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk mencapai tujuan atau cita-cita ini, maka kegiatan-kegiatan akan lebih terarah, efektif dan efisien. Selain itu, ia dapat menilai seberapa jauh tujuan yang telah dicapainya setiap periode. Contohnya, rencana pendidikan, karir, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kepentingan perusahaan. PSDM ini sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan PSDM, kualitas, kuantitas, dan penempatan pegawai tepat sesuai kebutuhan perusahaan. PSDM, perusahaan juga akan dapat menilai apakah perusahaan maju atau tidak. Secara kontrol karyawan dapat dilakukan. Perencanaan fungsi manajemen sumber daya manusia. Agar setiap fungsi manajemen sumber daya manusia diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perencanaan organisasi. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengorganisasian yang pertama adalah besar kecilnya organisasi yang dibutuhkan supaya efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan. Yang kedua adalah tipe organisasi yang paling tepat, apakah tipe organisasi lini atau organisasi lini dan staf, organisasi fungsional atau organisasi peneliti. Yang ketiga yaitu hubungan dan saluran perintah serta tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua adalah perencanaan pengarahan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengarahan atau direnting sumber daya manusia antara lain yang pertama adalah peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukuman yang melanggarnya. Yang kedua adalah delegation of authority, apakah desentralisasi authority. Yang ketiga, cara melaksanakan komunikasi dan simbiosis komunikasi yang diberikan. Yang ketiga adalah perencanaan pengendalian. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam perencanaan pengendalian. Yang pertama adalah sistem poin-poin yang dinilai. Yang kedua adalah metode dan proses yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah metode penilaian yang akan didapatkan. Selanjutnya yang keempat adalah perencanaan pengadaan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengadaan sumber daya manusia antara lain yang pertama adalah penentuan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang akan diperlukan. Yang ketiga adalah sumber calon karyawan dan cara penarikannya. Yang ketiga, sistem, metode, dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Yang kelima adalah perencanaan pengembangan. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam perencanaan pengembangan yang pertama, tujuan dan peserta pengembangan. Yang kedua, metode-metode dan kurikulum pengembangan yang akan diberikan. Yang ketiga, tolak ukur metode pengembangan yang akan diterapkan. Yang keempat adalah dasar penilaian dan unsur-unsur yang dinilai. Selanjutnya adalah yang keenam, perencanaan kompensasi. Hal-hal yang harus direncanakan dalam kompensasi antara lain yang pertama, dasar sistem metode kompensasi yang akan diberlakukan. Yang kedua, kebijaksanaan kompensasi yang akan diperlukan. Yang ketiga, waktu pembayaran kompensasi yang akan ditetapkan. Selanjutnya yang ketujuh, perencanaan pengintegrasian. Hal-hal yang perlu direncanakan dalam pengintegrasian yang pertama yaitu metode pengintegrasi yang akan diberikan. Yang kedua, alat-alat dan jenis motivasi yang akan dipikirkan atau diberikan. Yang ketiga, mimpi dan kesepakatan kerjasama. Yang keempat, biaya-biaya untuk alat-alat motivasi yang akan dikeluarkan. Selanjutnya yaitu perencanaan pemeliharaan. Hal-hal yang harus direncanakan antara lain yang pertama, jenis-jenis kesejahteraan ekonomis yang akan diberikan. Yang kedua, jenis-jenis kesetaraan fasilitas yang akan diberikan. Yang
ketiga, jenis-jenis kesejahteraan pelayanan yang akan disediakan. Yang terakhir adalah perencanaan kedisiplinan. Hal-hal yang direncanakan antara lain yang pertama, peraturan-peraturan perusahaan dan sanksi hukuman yang akan diberikan. Yang kedua, sistem pengawasan yang akan diterapkan. Yang ketiga, penyelesaian persoalan konflik yang akan diberlakukan. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia penting dan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui apakah para karyawan bekerja dengan baik sesuai perilaku rencana. Pelaksanaan audit sumber daya manusia ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apakah pada karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai pedoman menentukan besar balas jasa kepada setiap karyawan. Pelaksanaan audit sumber daya manusia dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan sumber daya manusia, baik secara individu maupun kolektif. Audit sumber daya manusia dilakukan secara formal dan informal, baik secara langsung maupun tidak langsung atau laporan tertulis. Tindak lanjut sumber daya manusia. Apabila nilai auditnya baik, diberikan kenaikan balas jasa, gaji atau kesejahteraan karyawan, dipromosikan dan atau penghargaan seperti bintang jasa, piagam dan lain-lain. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Ruang lingkup audit sumber daya manusia, cara, sistem, metode, penilaian, dan penilaian harus diinformasikan secara jelas kepada karyawan supaya mereka mengetahuinya. Ruang lingkup audit sumber daya manusia yaitu what, apa yang dinilai, yaitu prestasi kerja, perilaku, kesediaan, kejujuran, dan kerjasama. Yang kedua, when, kapan dinilai, yaitu secara periodik formal dan secara terus-menerus informal. Siapa yang menilai, yaitu atasan langsung dari atasan langsungnya dan atau suatu tim yang dibentuk oleh perusahaan. Why, kenapa, untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, kepentingan pengembangan, dan lain-lain. Dan how, bagaimana penilaiannya, yaitu dengan metode tradisional atau metode modern. Selanjutnya, pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting karena semua perencanaan itu penting. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal tidak dapat terjadi begitu saja. Perencanaan ini memiliki dimensi-dimensi yang luas, tapi hal yang terpenting berada pada tingkat utama. Yang pertama yaitu tingkat perorangan, yang kedua yaitu tingkat organisasi, dan yang ketiga yaitu tingkat nasional. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang H, manfaat perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya tidak keseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat memperbaiki right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. I, mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan sumber daya manusia sangat berpengaruh oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam organisasi itu sendiri, baik internal dan eksternal. Yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah berbagai hal yang dipertimbangkan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya, contohnya seperti teknologi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua, internal adalah berbagai kendala yang tepat dalam organisasi itu sendiri, dan rancangan organisasi dari tugas dan pekerjaan, budaya, politik, dan ekonomi. Yang kedua, faktor internal adalah berbagai kendala yang dapat dalam organisasi itu sendiri, dan rancangan organisasi dalam tugas pekerjaan. Faktor internal meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, manajemen, marketing, dan pasar. K. Elemen-elemen perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu 1. Tujuan. Tujuan adalah tiap organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai di dalam suatu perusahaan, baik secara pribadi, individu, ataupun organisasi. 2. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi adalah suatu kegiatan yang membantu tercapainya tujuan organisasi secara terarah dan jelas. 3. Audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk membantu memeriksa secara keseluruhan personalia di dalam departemen, divisi, ataupun organisasi. L. Proses atau tahapan perencanaan sumber daya manusia. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Proses perencanaan sumber daya manusia pertama diawali dengan menentukan tujuan organisasi dan faktor strategi. 2. Setelah melakukan penilaian, maka kita akan melakukan analisis ketidakseimbangan permintaan dan penawaran sumber daya manusia. 3. Strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang membantu mengendalikan, mengontrol suatu kegiatan di dalam suatu perusahaan. 4. Perencanaan sumber daya manusia sangat berpedoman untuk masa depan perusahaan dalam menentukan kapan dibutuhkan tenaga kerja dan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh tenaga kerja dan kapan dibutuhnya tenaga kerja. F. Hambatan dan cara mengatasi perencanaan sumber daya manusia. Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu: A. Tujuan yang tidak tepat. B. Sistem kompensasi yang tidak dinamis. C. Lingkungan eksternal yang tidak tepat. D. Kondisi persaingan yang semakin tajam. F. Terjadinya konflik internal antara buruh. Cara mengatasinya yaitu dengan menentukan terlebih dahulu tujuan organisasi agar dapat tercapainya tujuan bersama di dalam perusahaan. N. Analisis dan model sumber daya manusia. Dalam analisis model sumber daya manusia yaitu terdapat adanya ketenagakerjaan, yaitu ketenagakerjaan internal dan ketenagaan eksternal. Ketenagakerjaan internal adalah ketenagakerjaan yang berasal di dalam perusahaan, yaitu diambil dari bidang promosi ataupun transfer ataupun jabatan yang sedang kosong, maka masuklah seorang karyawan atau tenaga kerja. Sedangkan eksternal adalah suatu kegiatan yang mengambil karyawan baru atau berasal dari luar untuk dijadikan tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.